Halo guys, ketemu lagi sama saya Miss Adel dalam mata kuliah Accounting for Business 2. Dalam mata kuliah online kedua kita kali ini, saya akan menggunakan new metode baru yang harapannya supaya kalian bisa lebih memahami tentang materi akuntansi. Because I know it's very hard to studying accounting without explanation, just like from studying from book and from the PPT that I give to you. Sangat berat sekali emang belajar akuntansi kalau nggak ada penjelasannya hanya dari buku yang kalian e-book yang kalian punya dan juga dari materi PPT yang saya berikan kepada kalian. Jadi di sini saya akan mencoba untuk menggunakan metode baru, di mana metode tersebut akan ada tampilan presentasi dari saya dan akan ada voice over suara saya yang akan menjelaskan tentang presentasi tersebut. I hope with this new method that you can understand better about this material. Oke, hari ini kita akan masuk ke materi baru. Kita akan membahas tentang persediaan. Tapi sebelum kita masuk ke persediaan, mari kita ingat-ingat dulu, perusahaan itu ada berapa sih? Yang sudah kita pelajari, perusahaan itu terdiri dari 3 jenis. Yang pertama ada perusahaan jasa, yang kedua ada perusahaan dagang, dan yang ketiga ada perusahaan manufaktur. Dalam perusahaan jasa, dia punya bentuk persediaan, namanya adalah persediaan barang penghantar jasa. Persediaan barang penghantar jasa. Apa itu? Jadi misal gini, contohnya perusahaan jasa itu laundry. Laundry kegiatan utamanya dia adalah menjual jasa untuk mencucikan pakaian dan mensetrikakan pakaian. Persediaan barang penghantar jasa adalah di mana ketika barang tersebut tidak ada, maka kita akan kesulitan untuk dapat menghantarkan jasa, untuk dapat melakukan jasa kita. Kalau di tempat laundry, berarti barang penghantar jasanya kira-kira apa? Ya, ada deterjen, ada softener, pelembut, pewangi, itu merupakan barang penghantar jasa. Jadi perusahaan jasa juga punya persediaan, namanya persediaan barang penghantar jasa. Yang kedua, perusahaan dagang. Perusahaan dagang ini kita sebutnya persediaannya dia sebagai persediaan barang dagang. Contoh perusahaan dagang apa sih? Misalnya swalayan, Indomart, Alfamart, itu kan dia perusahaan dagang di mana dia menjual barang dagang tanpa mengubah bentuknya. Dan di sini kita punya persediaan namanya persediaan barang dagang. Kenapa cuma satu? Sebenarnya ini banyak sekali, tergantung barang apa yang dijual sama perusahaannya. Misalnya, persediaan minuman air mineral gelas berapa kardus, ada persediaannya. Persediaan air mineral ukuran kecil ada berapa? Persediaan air mineral ukuran tanggung ada berapa? Persediaan air mineral ukuran besar ada berapa? Persediaan air mineral dalam bentuk galon ada berapa? Jadi sebenarnya perusahaan dagang ini dia jenis persediaannya yang paling banyak disesuaikan dengan barang apa saja yang dijual sama perusahaan. Sedangkan yang ketiga, perusahaan manufaktur. Nah, ini yang pertama, ada persediaan bahan baku. Wait, kita ingat-ingat dulu ya. Perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang kegiatan utamanya dia apa yo? Perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang kegiatan utamanya membeli barang mentah, kemudian mengolahnya dan menjual sebagai barang jadi.
Jadi ada barang mentah diproses menjadi barang jadi kemudian baru dijual. Itulah perusahaan manufaktur. Jadi dalam perusahaan manufaktur dia persediaannya ada macamnya ada banyak nih. Yang pertama ada persediaan bahan baku. Kalau misalnya perusahaan dia memproduksi baju, maka persediaan bahan bakunya adalah kain. Yang kedua ada persediaan bahan penolong, berarti contohnya benang, kancing,
Oke, sekarang kita akan membahas gimana sih cara mencatat kartu persediaan di sistem pencatatan persediaan pada perusahaan dagang. Ini namanya adalah kartu persediaan atau stock card. Di dalam stock card, di sini ada informasi tentang nama barangnya apa, terus metode apa yang kita gunakan, dan berapakah harga jualnya. Lalu di sini kita punya tanggal dan juga keterangan. Lalu ada kolom masuk, ada kolom keluar, dan ada kolom saldo. Oke, di sini kita sudah punya soal yang akan kita coba kerjakan pada kesempatan kali ini. Nah, di kolom masuk di sini, sebelumnya saya jelaskan dulu ya, di kolom masuk ini kita akan mencatat semua pembelian yang kita lakukan. Semuanya kita masukkan ke sini. U, H, dan JML ini apa? U ini adalah berapa unit yang kita beli. H ini adalah berapakah harga satuan dari unit yang kita beli, dan jumlah ini apa? Jumlah ini merupakan perkalian antara berapa unit yang kita beli dan berapakah harganya. Di kolom keluar ini kita mencatat apa? Kita mencatat semua penjualan yang kita lakukan. Kalau dimasuk tadi pembelian, kalau di keluar berarti penjualan. Isinya sama, unit, harga, dan jumlahnya. Sedangkan di kolom terakhir ada kolom saldo. Saldo itu merupakan berapakah saldo kita dari hasil pembelian dikurangi dengan penjualan. Ada unit, ada harga, dan juga ada jumlah, sama. Oke, kita start mulai mengerjakan ya. Dari tanggal 1 Januari tanggal 1. Keterangan adalah saldo awal. Di saldo awal, karena dia saldo tidak ada keterangan pembelian atau penjualan, berarti langsung kita masukkan ke kolom saldo. Berapa unitnya? Unitnya adalah 100 unit. Berapakah harga satuannya? Harga satuannya adalah 1000. Sehingga jumlahnya berapa? Jumlahnya adalah 100 unit, kita kalikan dengan 1000. Jumlahnya adalah 100.000. 100.000 ini merupakan saldo awal kita. Oke, kita lanjut ke tanggal 2. Di tanggal 2 ada transaksi namanya transaksi pembelian tunai. Dalam pembelian tunai, kira-kira masuk kemana? Ke kolom masuk, kolom keluar, atau kolom saldo? Ya, kita catat di tempat kolom masuk. Berapa unit yang kita beli? 150 unit. Berapakah harganya? Harganya adalah 1.200. Sehingga berapa jumlahnya? Kita kalikan 150 unit dikalikan 1.200. Ada 180.000. Nah, ini adalah pembelian kita di tanggal 2. Lalu, setiap ada pembelian berarti dia akan menambah saldo kan? Bagaimana cara kita mencatat di kolom saldo ini? Caranya adalah saldo yang awal kita tulis ulang. 100 unit dengan harga 1000 sehingga jumlahnya adalah 100.000. Lalu saldo yang barusan kita beli dari masuk ini kita pindahkan ke kolom saldo di sini. Berarti ada 150 unit yang dibeli dengan harga per unitnya 1.200 sehingga totalnya adalah 150 dikali 1.200. Ada 180.000. Nah, ini kita harus tulis secara bertingkat, berlapis. Kenapa? Karena ini adalah sebagai saldo awal yang nantinya kalau ada penjualan akan kita keluarkan lebih dulu. Karena ingat kita ada di metode FIFO, first in first out. Yang pertama masuk, yang pertama dikeluarkan. Nah, ini dia akan dikeluarkan yang 150 ini kalau yang 100 ini sudah habis. Oke, kita coba lanjut.
Tanggal 2 udah dikerjakan ya. Sekarang kita coba lanjut ke tanggal 3. Di tanggal 3 ternyata ada retur pembelian. Retur pembelian itu apa? Retur pembelian itu adalah ketika kita beli, kemudian barang yang kita beli itu kita kembalikan kepada penjual. Bisa mungkin karena barangnya tidak sesuai, barangnya rusak, barangnya cacat, salah model, salah tipe, itu bisa kita kembalikan melalui transaksi namanya retur ini. Di retur pembelian. Retur pembelian tanggal 3 ini ada informasi yang kita retur adalah 10 unit. 10 unit ini pasti berasal dari pembelian yang ada di tanggal 2. Di tanggal 2 kan kita beli nih 150 unit. Nah, ternyata dari 150 unit itu yang 10 unit misalnya rusak, jadi kita retur. Nah, gimana cara ngeretur? Kita harus masuk ke kolom masuk, kolom keluar, atau kolom saldo. Karena dia pembelian, maka kita catatnya di kolom masuk. Tapi, ingat karena dia retur, tandanya kita minus. Berapakah yang diretur? 10 barang, berarti di sini kita tulis minus 10. Berapakah harga yang diretur? Otomatis harga yang diretur sama dengan harga ketika kita beli itu tadi. Tinggal kita kalikan. Minus 10 dikali 1.200 sama dengan 12.000. Nah, kalau sudah ada retur ini berarti dia akan mengurangi jumlah yang ada di kolom saldo ini kan. Nah, kita tulis dulu nih. Ingat, nulisnya berlapis. Kita tulis dulu yang pertama, 100. Yang kedua, dengan harga 1000 sehingga totalnya 100 dikali 1000. 100.000. Yang selanjutnya, kita punya persediaan nih, saldonya 150 nih. Tapi kan udah diretur 10, berarti sama dengan 150 dikurangi 10. Harganya berapa? Harganya sama 1.200 sehingga totalnya adalah 140 kali 1.200. Ini transaksi tanggal 3 sehingga kita punya saldo baru nih. Saldonya ada 100 unit dengan harga 1000, 140 unit dengan harga 1.200. Tanggal 3 sudah selesai kita kerjakan. Kita lanjut ke tanggal 4. Di tanggal 4 ada transaksi penjualan secara kredit. Penjualan secara kredit yang dijual berapa? 175 unit dengan harga 5.000. Harga 5.000 ini akan sama dengan harga yang ada di sini. Harga 5.000 ini kita catat di mana? Nanti akan kita gunakan saat di laporan laba rugi. Tapi karena di sini kita mencatat kartu persediaan stok card, maka harga yang kita gunakan adalah harga ketika kita membeli. Oke, tanggal 4 ada penjualan kredit 175 unit. Berarti kita catat di mana? Kolom masuk atau kolom keluar? Ya, karena dia penjualan berarti kita catat di kolom keluar. Berapa? 175. Apakah bisa langsung kita tulis 175 seperti ini? Padahal saldo kita ada 100 dan 140. Jawabannya tidak bisa ya, harus kita tulis sesuai dengan saldo yang ada. 175 yang kita jual. Karena kita pakai metode FIFO, berarti yang pertama masuk adalah yang pertama dikeluarkan. Berarti di sini nggak bisa langsung 175, tapi kita tulis dulu 100. 100 dengan harga 1000, totalnya adalah 100 dikali 1000. Ini kita udah masukin 100, padahal yang dijual berapa? 175. Berarti kurang berapa? Kurang 75. Kita ambilkan dari persediaan yang kedua ini. Oke, kurangnya adalah 175 dikurangi 100. 75. Yang 75 ini kita ambilkan dari yang sini nih. Dari harga yang 1.200 sehingga totalnya ada 75 kali 1.200. Gini. Oke, sekarang kita catat di tempatnya saldo. Di tempat saldo ini, kita kan yang saldo 100 ini udah habis.
yang 100 ini sudah habis, sudah dipindahkan ke sini. Sehingga tinggal yang saldo 140 sudah kepakai 75. Berarti saldonya dia berapa? 140 dikurangi 75, tinggal 65. Dengan harga 1.200, sehingga saldo akhirnya adalah 65 unit dengan harga satuan 1.200, totalnya adalah 78.000. Gitu. Jadi untuk mencatat penjualan, karena kita pakai metode FIFO, nyatatnya juga berlapis seperti itu ya. Kenapa? Karena ini harganya beda. Harga yang dibeli awal sama dibeli selanjutnya harganya berbeda. Oke. Berarti transaksi tanggal 4 sudah kita kerjakan. Selanjutnya kita transaksi tanggal 5. Di transaksi tanggal 5 ada transaksi pembelian secara kredit. Pembelian berarti kita catat di kolom masuk lagi kan. Di kolom masuk. Berapa yang kita beli? Yang kita beli adalah 200 unit. Harga beli kita berapa? 1.100. Sehingga berapa jumlahnya? 200 unit dikali 1.100 sama dengan 220 unit. Jangan lupa, ini pembelian kita catat di kolom saldo. Tapi ingat, kita masih punya saldo awal ini 65. Berarti kita mencatatnya adalah 65 dicatat dulu dengan harga 1.200. Baru kemudian kita mencatat saldo yang baru kita beli ini. Berarti di sini adalah 200 dengan harga 1.100 dengan total 220. Oke. Transaksi tanggal 5 sudah selesai. Ini adalah metode pencatatan kalau kita pakai metode FIFO. Ini ya, bisa dipahami ya. Yang pertama masuk adalah yang pertama dikeluarkan. Oke, sekarang kita ke metode kebalikannya FIFO, yaitu metode LIFO. Kalau di metode LIFO, yang terakhir kali masuk adalah yang pertama kali dikeluarkan. Oke, sama, kita catat dulu. Mulai dari Januari tanggal 1 ada transaksi ini nih, saldo awal. Berarti langsung kita catat di kolom saldo. Berapa unit? 100 unit dengan harga 1.000, sehingga totalnya adalah 100, kita kalikan dengan 100.000. Oke, ini transaksi yang pertama, ada kita mencatat saldo awal. Berarti saldo awal sudah kita input. Selanjutnya di tanggal 2 ada transaksi pembelian tunai. Pembelian tunai, tahu ya, kita catat di kolom masuk. Berapa unit yang kita beli? 150 unit. Berapa harga per unitnya? 1.200. Berapa jumlahnya? 150 dikali 1.200. Jangan lupa yang barusan kita beli kita catat di kolom saldo. Tapi ingat, kita udah punya saldo awal sehingga saldonya kita tulis berlapis. 100 dengan harga 1.000, total 100 dikali 1.000. Baru kita mencatat saldo yang kedua yang barusan dibeli. 150 dengan harga 1.200, sehingga totalnya adalah 150 kali 1.200. Ini adalah transaksi yang tanggal 2 Januari. Oke, selanjutnya kita ke tanggal 3. Di tanggal 3 ada apa? Di tanggal 3 ada retur pembelian. Karena pembelian berarti kita catat di kolom masuk. Cuma karena retur berarti angkanya kita minus. Berapa? Minus sama dengan minus ini, 10. Dengan harga berapa? Ya harganya berarti sama seperti yang kita beli, 1.200. Totalnya adalah minus 10 dikali 1.200 minus 12.000. Jangan lupa dicatat di saldo. Saldo awal dicatat dulu, 100 dengan harga 1.000, total adalah ini. Lalu saldo yang kedua, 150 dikurangi yang ada di kolom retur. Dengan harga 1.200, total adalah 1.200, kita kalikan 140. 168.
tanggal 3 sudah selesai kita kerjakan. Selanjutnya kita ke tanggal 4. Ada transaksi penjualan kredit 175 unit. Oke, karena penjualan berarti kita catat di kolom ini ya, keluar. Oke, ingat di sini kita pakai metode LIFO, last in first out. Yang terakhir kali masuk adalah yang pertama dijual. Kita mau jual berapa? Nih, yang mau kita jual 175 unit. Berarti kita makainya kalau dari Vivo tadi yang dipakai dari yang 100 dulu baru yang 140. Kalau metode LIFO kebalikannya, karena yang masuk terakhir yang 140, berarti yang 140 yang kita pakai terlebih dahulu. Berarti ini 140 kita pakai dulu dengan harga 1.200. Totalnya adalah ini. Padahal yang kita jual berapa? 175. Masih kurang nggak? Kurang. Oke. Berarti kita hitung lagi. 175 kita kurangi dengan ini. Kurangnya 35 ini kita ambilkan dari saldo yang pertama. Saldo pertama berarti harganya berapa? 1.000. Kita kalikan. Gini. Sehingga saldo akhirnya kita tinggal berapa? Yang 140 ini kan sudah habis di sini. Nah, yang 35 ngambil dari yang 100. Berarti yang 100 kan masih nih. 100 kita kurangi 35 dengan harga 1.000. Sehingga saldo akhirnya adalah 65. Kita kalikan 1.000. 65.000. Itu adalah saldo terakhirnya kalau pakai metode LIFO. Di tanggal 4 udah selesai kita kerjakan ya. Selanjutnya kita ke tanggal 5. Di tanggal 5 ada transaksi pembelian secara kredit. Oke, di transaksi pembelian secara kredit kita beli 200 unit. Kita tulis 200 unit kita kalikan dengan harganya 1.100, sehingga totalnya adalah 200 dikali 1.100. Jangan lupa dicatat di kolom saldo. Saldonya berarti tadi kan masih 65 dengan harga 1.000, total adalah 65 kali 1.000. Nah, saldo yang barusan kita beli ini yang 200 kita pindahkan ke sini. Sama dengan 200 dengan harga 1.100, sehingga totalnya adalah 200 kita kalikan 1.100. Nah, ini adalah jumlah saldo akhir kalau kita pakai metode LIFO. Coba kita jumlahkan ya. 65 ditambah 200, 265 dengan harga 65.000 ditambah 220.000, 285. Ini kalau kita pakai metode LIFO 265 dengan harga 285.000. Sedangkan kalau kita pakai metode Vivo berapa? 65 ditambah 200 sama 265, cuma harganya beda nih. 78.000 tambah 298.000. Unitnya sama 265, cuma kalau pakai metode Vivo saldonya 298.000, kalau pakai metode LIFO 285.000. Baru dua metode, unitnya pasti sama, cuma harga yang di sini beda ya. Oke, sekarang kita coba nih pakai metode yang terakhir, yaitu metode average. Metode average itu dia berbeda dengan metode Vivo dan LIFO karena di sini kita pakai adalah rata-rata. Oke, kita start dulu mulai dari tanggal Januari, dari tanggal 1. Keterangannya adalah saldo awal, berarti langsung kita masukkan ke kolom saldo ya. 100 unit dengan harga 1.000, sehingga totalnya adalah 100, kita kalikan 1.100.000. Ini sudah kita kerjakan, tanggal 1 juga sudah kita kerjakan. Lanjut ke tanggal 2. Di tanggal 2 ternyata ada pembelian secara tunai. Pembelian secara tunai berarti kita masukkan ke sini ya. Pembelian secara tunai. Berapa yang dibeli? 150 dengan harga
1.200. Totalnya adalah 150 kali 1.200, 180.000. Nah, ingat di metode average ini dia yang berbeda ada di kolom saldo ini ketika ada pencatatan pembelian. Setiap ada pembelian pasti dia di sini nanti harganya akan berubah. Langkah gimana yang harus kita lakukan untuk mencatat saldo di metode average? Oke. Nih, step yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita jumlahkan unit saldo dengan unit yang baru dibeli. Sama dengan 100 unit, kita tambahkan dengan 150, 250 unit. Step yang kedua, kita jumlahkan jumlah harganya di sini. 100.000 ditambah 180.000, 280.000. Baru setelahnya kita bisa mencari harga satuannya ini berapa. Caranya gimana? Harga total kita bagi dengan unit yang kita beli. Akan ketemu harga average-nya atau harga rata-ratanya 1120. Nah, jadi caranya gitu ya. Kita jumlahkan dulu unitnya, kita jumlahkan harganya, baru kemudian untuk mencari harga satuan, harga total kita kalikan, kita bagi dengan berapa unitnya. Ketemu harga baru 1120. Oke, tanggal 2 sudah selesai. Selanjutnya tanggal 3. Ada transaksi retur pembelian. Jadi kalau di metode average ini kita nggak perlu mencatat saldo yang berlapis seperti yang ada di metode FIFO dan LIFO. Karena di metode average ini kita akan mencari harga rata-ratanya sehingga jumlahnya semua langsung kita total dan harganya akan menjadi harga rata-rata. Oke, di transaksi yang ketiga kita punya retur pembelian, berarti masuk di kolom masuk cuma di minus. Nah, karena di sini kita udah punya harga baru nih, berarti harga yang kita retur di sini adalah sesuai dengan harga barunya 1120, sehingga total yang diretur adalah 10 unit dengan harga 11.200. Sehingga saldo kita 250 kita kurangi dengan 10 unit, tinggal 240 dengan harga, nggak perlu nyari harga baru karena harga baru akan terbentuk ketika ada transaksi pembelian. Ini kan retur, berarti nggak ada harga baru yang terbentuk kan, kita tetap pakai harga 1120 sehingga jumlah persediaan kita angkanya ada di 268.800. Sampai sini paham ya? Oke, kita lanjut ke transaksi yang keempat. Tanggal 4 kita punya transaksi penjualan secara kredit. Berarti kita catat di kolom penjualan. 175 yang dijual, saldo kita punya 240. Bisa nggak langsung ditulis semuanya? Bisa. Berarti ini tinggal kita tulis 175. Harganya berapa? Berarti harga keluarnya. Harga keluarnya adalah 1120, sehingga jumlahnya adalah 175 unit, kita kalikan 1120, 196.000, dan sehingga menjadi saldo kita awalnya 240 tapi sudah dijual 175, berarti saldo kita tinggal 65 dengan harga 1120, sehingga harga totalnya adalah 65 kali 1120, persediaan akhir kita total ada 72.800. Itu tanggal 4 sudah selesai. Nah, selanjutnya nih tanggal 5. Tanggal 5 ternyata ada transaksi pembelian. Di transaksi pembelian ini dia nanti akan mengubah harga yang ada di sini, harga satuan yang ada di saldo. Oke, kita catat dulu ya. Dari masuk dibeli 200 unit dengan harga 1100, sehingga jumlahnya adalah 200 unit, kita kalikan 1100, 220. Nah, selanjutnya step gimana tadi caranya? Langkah pertama adalah kita jumlahkan unitnya, 65 unit kita tambahkan dengan 200, jadi 265 unit. Step yang kedua adalah kita jumlahkan saldonya, 72.800 kita jumlahkan dengan 220, 292.800, baru kita bisa menemukan berapa sih harga satuannya. Harga satuannya berarti ini, jumlahnya
kita bagi dengan unitnya. Ketemu harga yang baru adalah 1105. Oke. Jadi kalau di metode average kita bisa langsung ketemu saldo akhir kita adalah 265 unit dengan harga 1105 dengan total nominal 209.800. Kalau pakai metode LIFO 265 unit dengan harga 1000 dan 1100 dengan total 285.000. Sedangkan kalau pakai metode FIFO 265 unit dengan harga 1200 dan 1100 dengan total 298.000. Gitu ya. Semua total unitnya sama, 265. Cuma yang berbeda apa? Jumlah harganya di sini. Nilainya dia yang berbeda karena kita pakai metode yang berbeda. Gitu ya.